Surat gimana? Turun di Mekah. Kalau surat Madaniyah, Aris? Kalau surat Madaniyah gimana? Ya, setelah hijrah ya. Kalau di Makkah sebelum hijrah. Kalau Madaniyah setelah hijrah. Sebelumnya ada yang hafal yang ayat yang tadi surat Al-An'am? Jawaris, Amaris. Min imlakin Al-Ma'un. Iya benar. La nukallifu nafsan nukallifu bukan la nukallifu wa bi ahdillahi awfu. Siroti panjang 2 harokat. Ya. Coba artinya man, baca artinya man. Kalau bisa nggak pakai Quran, kalau nggak bisa ya pakai Quran nggak apa-apa. Katakanlah marilah aku bacakan apa yang disarankan kepadamu dengan apapun berkaitan itu Bapak janganlah membunuh anak-anakmu karena kami yang memberi rezeki kepada mereka janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat maupun yang tersembunyi janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah bagaimana masa yang benar demikianlah dia memberikan mengatakan mati janganlah kamu mendekati maka kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai sempurnakanlah amanah dan inovasi dan nanti kami tidak bagi seseorang melainkan menurut kesambungannya apabila kami berbicara sejujurnya kemudian dia telah bantukan Allah karena dia mengerjakan kepada permohonan dan sesungguhnya tidak maka dia akan memiliki jalan yang baik yang akan menyelesaikan kamu dari jalan itulah dia berkenan pada bakat. Pentingnya ayat-ayat tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada hambanya. Di situ bisa dibaca ayat 151 sampai 153 surah Al-An'am, surat ke-6 dari Al-Qur'an. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan agama? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus agama ini
pasti ada orang-orang yang mendustakan, maksudnya nggak mau ikut agama Islam ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti kan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan ada 3 ya, agamanya orang-orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, Islam. Maksudnya mereka itu memiliki kitab, memiliki nabi. Kalau orang Yahudi nabinya siapa? Yahudi loh, Nabi Musa. Kalau Nasrani nabinya siapa sih? Nabi Isa ya. Ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 3. Kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Musa, Yasin? Kan mereka mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah diutusnya Nabi Muhammad. Boleh apa enggak? Mengikuti ajaran Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya apa? Kalau Nabi Isa Taurat, Injil. Kalau Nabi Musa, Nabi Musa apa? Dia ikut Taurat, ya. Kalau mengikuti agama Nabi Musa, mengikuti kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari Taurat, boleh apa enggak setelah diutusnya Nabi Muhammad? Sin? Enggak boleh. Kenapa? Karena sudah diganti agamanya dengan agama Islam. Nah, kalau misalnya mengikuti agamanya Nabi Isa, mengikuti kitab Injil yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, boleh apa enggak? Itu kan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi setelah diturunkan atau diutusnya Nabi Muhammad, boleh apa enggak? Sukirman, so, tidak boleh ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau misalnya mereka mau meninggalkan agama mereka, agama Yahudi, Nasrani gitu kan, kemudian mengikuti syariat Nabi Muhammad, mereka mendapatkan berapa pahala? 2 pahala ya. Jadi pahala yang pertama mengikuti Nabi mereka dapat pahala. Kemudian setelah mereka masuk Islam, masuk ke agama Islam, mereka pun mendapatkan pahala. Ayatnya di surah Al-Hadid, ayat-ayat terakhir tuh. Gimana? Nggih, zaman dulu. Nggih. Jadi kalau misalnya orang Kristen, misalnya orang Nasrani gitu masuk Islam, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, la yasma'u, pokoknya tidak ada yang mendengar tentang agama ini kecuali harus mengikuti agama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya. Ayatnya di surah Al-Hadid, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yu'tikum kiflain mir rahmatih wa yaj'al lakum nura. Kata Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 2 pahala bagi orang-orang yang mereka pas zaman dulu mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan agama Nabi mereka. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Maka orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam masuk di ayat sini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu mengetahui orang-orang yang mendustakan agama? Katanya di sini tafsirnya surah Al-Ma'un. Oh, biddin di sini bukan agama, ding. Di sini jaza katanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan al-jaza? Biddin bil jazai wal hisab, mendustakan hari kiamat. Karena orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib
la ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis sama' wala fil ard. Orang-orang kafir mereka mengatakan la ta'tina sa'ah, hari kiamat atau hari jaza pembalasan dan hari hitungan manusia akan dihitung amalannya, la ta'tina, tidak akan mendatangi kami, maksudnya tidak akan datang hari kiamat. Kalau manusia udah mati ya udah jadi tanah gitu, kata mereka. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "bala wa rabbi," dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Latub'atsunna, dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberitahu tentang amalan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kira tadi di sini adin hari agama Islam, ternyata hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang yad'u al yatim. Di sini katanya yaqharu wa yadfa'uhu an haqqihi. Mereka menghardik anak-anak yatim dan tidak memberikan hak-hak anak yatim. Wa da'a ad-daf'u bil unfi wal jafwati. Katanya di sini yad'u, yaitu mereka menghardik dengan keras. Yadfa'u bisiddah, menghardik dengan keras kepada anak-anak yatim. Mereka tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Mereka itulah apa, Muhammad? Orang-orang yang menghardik anak yatim adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Siapa orangnya yang mendustakan hari kiamat? Mereka itulah orang-orang yang yad'ul yatim, menghardik anak-anak yatim. Mereka tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ya yang berbicara tentang anak yatim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain, kayak gini. Jadi keadaan orang-orang yang mereka membantu anak-anak yatim, memberikan bantuan kepada mereka, karena mereka yaitu ditinggal bapaknya ketika masih kecil, itu namanya yatim. Kalau misalnya udah dewasa, udah balik, masih dinamakan yatim apa enggak, Yasin? Enggak ya. Yatim ketika masih kecil, ketika belum balik, itu namanya yatim. Tapi kalau udah besar, enggak dikatakan yatim. Dan yatim ini kata para ulama adalah orang yang ditinggal mati bapaknya. Adapun kalau ditinggal mati ibunya, tidak dikatakan yatim ya. Secara ilmu di Al-Quran sini, yatim alladzi huwa mata abuhu wa huwa shaghir. Bapaknya meninggal dunia tatkala dia masih kecil, karena seorang ayah kan yang mencari makanan buat anak-anaknya. Kalau misalnya ibunya nggak ada tapi ayahnya masih ada, kan ayahnya yang mencari makanan buat itu anak-anaknya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Tadi keadaan orang-orang yang membantu anak yatim di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat ya. Jadi ini Nabi, ini orang yang selalu membantu anak yatim. Maksudnya jaraknya sangat dekat bersama Nabi nanti ketika di surga. Itu keutamaan orang-orang yang membantu anak yatim. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang suka mendustakan hari kiamat adalah orang-orang yang la yakhuddu, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Yakhuddu yakni yahutsu. Yahutsu artinya apa? Riz? Hassa yahutsu, menganjurkan. Yahuddu artinya menganjurkan, yahutsu juga menganjurkan. Biasanya kan kalau misalnya habis baca hadis kan nanti ada faedahnya, al-hasu ala, itu maksudnya anjuran. Kalau enggak yahuddu, ya sama. Al-has sama yahuddu artinya sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka tidak menganjurkan kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maksudnya mereka tidak suka memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya memberi makan atau memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Abror, kok di sini katanya fawailul lil musallin, orang yang sholat bisa celaka. Ini gimana nih? Ayatnya benar apa enggak nih? Orang sholat kok bisa celaka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, barang siapa yang sholat nanti masuk surga. Tapi di sini kok orang yang sholat celaka? Ini gimana? Benar apa enggak ayatnya? Coba nih, pertanyaannya yang mudah aja. Orang habis sholat mendapatkan kecelakaan apa mendapatkan ketenangan? Ya, ketenangan ya. Karena di sini dilanjutkan ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Bagaimana bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang selalu meninggalkan sholat, kalau enggak lalai dari waktu-waktu sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni sahun lalai ya, lalai dari waktu sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas kayaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan Nabi, man alladzina hum an sholatihim sahun, wahai Nabi, siapa orang yang mereka lalai dalam sholat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina yuakhiruna sholata an waktiha, orang-orang yang selalu mengakhirkan sholat dari waktunya. Karena sholat ini nih, ibadah sholat udah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu udah ada waktunya, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ya. Jadi nggak boleh digeser kecuali ada uzur, misalnya ketiduran atau misalnya anak kecil gitu misalnya, terus orang yang hilang akalnya. Nah itu bisa sholat pada lain waktu. Kalau enggak orang yang safar bisa diakhirkan gitu. Nah ini orang-orang yang sengaja mengakhirkan sholat. Banyak apa enggak? Banyak banget. Kalau di sana dulu pas di Magetan tuh biasanya adzan asar jam berapa, Riz? Jam 5. Mengakhirkan sholat enggak, Riz? Ya, kalau ditanya kenapa Pak sholatnya jam 5, nanggung katanya. Karena kalau misalnya jam 3 pulang mau berangkat lagi ke sawah tuh, ya betul. Di petanahan juga kadang di sebagian kuring ya, mereka sholat asarnya jam 5. Kalau ada azan jam 3 tuh ribut. Ya. Wallahu alam itu gimana. Tapi intinya yang afdal pada waktunya. Karena masih dekat di rumah, terus dia nggak kemana-mana, nggak safar. Afdalnya pada waktunya. Biasanya kan jam 3 lewat 10 atau jam 3.15 asar. Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni alladzina hum an sholatihim ghafilun, la yusalluna sholata fi waqtiha, tidak sholat tepat waktu gitu. Alladzina hum yuraun, kemudian kecelakaan yang lain bagi orang-orang yang sholatnya ini karena ingin dilihat. Maksudnya dia sholat tuh nggak ikhlas karena Allah, karena pengen dilihat, wah ini orangnya nih rajin ibadah gitu misalnya. Fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Kalau enggak misalnya karena takut sama orang tuanya, ini kalau sholatnya cepat, sholatnya nggak khusyuk, nanti dimarahin sama orang tua misalnya gitu. Dan sholatnya dilama-lamain, sholatnya diperbagus gitu kan, sujudnya apa. Tapi biasanya kalau nggak ada orang sholatnya cepat ya. Maka ini celaka bagi orang-orang yang sholat seperti ini. Alladzina hum yuraun, ingin dilihat. Wa yamna'unal ma'un, kemudian yamna'unal ma'un, mereka menahan al-ma'un. Al-ma'un katanya di sini al-fa'as wad-dal wal hidru wa asbaha wa ma asbaha. Al-ma'un adalah seperti kapak, kemudian ember
panci dan lainnya. Coba kita ulangi lagi di sini dari ayat alladzina hum yura'un hum al-munafiquna yatrukuna shalah idza ghabu 'anin nas. Mereka adalah orang-orang yang ingin dilihat salatnya adalah orang-orang munafik yang yatrukuna shalah, mereka meninggalkan salat ketika tidak ada orang. Kemudian tatkala ada orang mereka salat. Maksudnya misalnya kalau zaman dulu ketika Nabi mereka itu salatnya misalnya zuhur, asar, dah tuh, salat jamaah. Tapi kalau misalnya yang salat gelap-gelap, subuh, maghrib, isya kan gelap. Nah, mereka salatnya di rumah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lihat, jadinya mereka aman gitu kan. Mereka nggak sholat, mereka masih menyembunyikan kekafirannya. Ini alladzina hum yura'un. Wa yusallunaha fil alaniyah idza hadaru, dan mereka sholat bersama jamaah tatkala mereka maksudnya sholat ketika bersama-sama dengan orang. Tapi kalau misalnya nggak sendirian gitu misalnya di rumah nggak sholat, ini orang-orang munafik sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Qatadah sahin anhu la yuballi shalla am lam yusalli. Qatadah ini termasuk ahli tafsir, katanya lalai dari sholat, tidak mementingkan sholatnya, maksudnya sholat yang nggak apa-apa, nggak sholat ya nggak apa-apa gitu kan. Wa qala Mujahid ghafiluna anha yatahawanuna biha. Berkata Mujahid, alladzina hum yura'un adalah orang-orang yang ghafilun, lalai dari salat, kemudian mereka benar-benar melelehkan salat. Wa qala Abul Aliyah la yusallunaha limawaqitiha. Berkata salah satu ahli tafsir Abul Aliyah, mereka adalah orang-orang yang salat tidak pada waktunya, salat pada waktu selain waktu salat, secara sengaja gitu kan. Wala yattamuna ruku'aha wa sujudaha. Kemudian tafsiran yang lain, alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Maksudnya belum doa kan, sujud belum doa udah bangkit dari sujud. Ruku belum doa baru kayak gini langsung berdiri dari ruku. Tidak. Ini alladzina hum an salatihim sahun. Berapa tafsiran ini? Ada 3 tafsiran. Yang pertama yaitu orang-orang munafik yang meninggalkan sholat. Yang kedua lalai dari sholat, tidak mementingkan sholat. Kemudian yang keempat tidak mementingkan waktunya. Yang kelima tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Kemudian wayamna'unal ma'un, terakhir adalah orang-orang yang menahan atau mereka berat meminjamkan al-ma'un, seperti kapak, ember, dan pokoknya barang-barang yang murah gitu, pena misalnya, terus apalagi ya yang murah gitulah, penghapus, mau minjem penghapusnya jangan, lihat aja sendiri gitu, minjem pena nggak boleh. Ini katanya termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pentingnya kita membantu sesama kaum muslimin. Maksudnya tidak pelit dari barang-barang yang murah seperti ini. Kita ada tetangga minjem palu misalnya, maka kita pinjamkan. Tapi kalau misalnya tetangganya ini suka minjem tapi setelah dipinjem nggak dikembalikan, ini gimana? Kita nggak pinjemin lagi ya setelah, karena kalau dipinjemin nggak dikembalikan, nah kita nggak pinjemin soalnya dia nggak mengembalikan, kita juga dizalimi, maka kita tidak meminjamkan, tidak mengapa ya. Kita udah berusaha meminjamkan, akan tetapi dia tidak mengembalikan ya, kita kalau misalnya dipinjemin lagi, suruh orang itu suruh membalikan yang dulu baru mungkin itu. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Kita kalau membaca ayat-ayat yang pendek ini di surah di juz 30 banyak makna-makna ayat yang
penting dalam kehidupan kita ya. Seperti ini, wa yamna'unal ma'un, kemudian wala yakhuddu ala ta'amil miskin, yad'ul yatim. Ini perkara yang kita harus ingat-ingat ya. Karena termasuk dari sa'adah an-nas, kebahagiaan manusia nanti di hari kiamat ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa dengan amalan-amalan kebaikan. Coba Asmi baca surah Al-Maun. Asmi, coba baca surah Al-Maun. Nggak usah pakai Al-Quran, coba pakai hafalan. Ta'awud. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Gimana tadi kok orang yang sholat bisa celaka? Benar apa enggak, Asmi? Orang yang sholat bisa celaka, benar apa enggak? Ya, dilanjutkan dengan ayat yang lainnya. Bisa celaka tatkala an sholatihim sahun, lalai dari sholatnya. Tadi katanya tidak menyempurnakan sujud, kemudian mengakhirkan waktunya dengan sengaja, kemudian lalai dari sholatnya, nah, tidak mementingkan sholat. Nah, ini katanya sahun. Kalau misalnya sholat, makanya kemarin pas ini kan orang nggak biasa sholat, kemudian sholatnya hanya setahun sekali dia sholat apa, Idul Fitri sama Idul Adha gitu. Lalai ini berarti ya. Ada nggak orang gitu? Ada juga orang yang sholat cuma sepekan sekali, Jumat. Jangan ditiru. Maka ini alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kalau pas kemarin kan pas ada corona nggak boleh sholat Idul Fitri ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak biasa sholat Idul Fitri juga nggak tahu gimana cara sholat Idul Fitri, gimana cara sholat gitu kan. Jadi kadang nggak tahu cara sholat Idul Fitri juga. Cara sholat Idul Adha berapa takbirnya lupa deh. Karena jarang sholat. Udah nggak pernah sholat, sama pemerintah dilarang sholat ya. Setahun nggak sholat berarti. Saatnya di rumah. Apa arti dari yukadzibu biddin, Muhammad? Yukadzibu biddin artinya apa? Ya, mendustakan hari kiamat ya. Ad-din di sini bukan agama. Tulisannya sama seperti agama, akan tetapi kita bisa lihat di artinya di Al-Quran. Karena bahasa Arab kadang sama ya, kayak dainun juga tulisannya sama seperti din, cuman beda harokat. Jadi kadang berubah harokat aja udah beda arti. Dinun agama, dainun artinya apa? Hutang. Berubah dari kasroh ke fathah udah jadi hutang artinya. Juga dibubitin, ad-din di sini juga bisa agama, tapi kalau dilihat di Al-Quran artinya bukan agama, tapi hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan agama? Yad'u artinya apa, man? Yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Dosa apa enggak menghardik anak yatim? Dosa ya. Nah, kalau misalnya ada anak yatim
kita menjaga hartanya, kita boleh mengambil sebagian harta anak yatim itu enggak? Anak-anak yatim kan masih kecil, misalnya umur 2 tahun ditinggal bapaknya, kemudian kita yang menjaga harta bapaknya, anak kecil itu yang ditinggal bapaknya, boleh apa enggak? Menjaga, maksudnya yang mengembangkan atau yang biar enggak diambil orang, boleh apa enggak? Boleh ya. Tapi kalau kita mengambil, boleh apa enggak? Misalnya kita ngambil sengaja, nggak boleh ya. Kalau kita mengambil sengaja harta anak yatim, ada ancamannya. Ancamannya apa? Api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, "Innama ya'kuluna fi butunihim nar." Yang dimakan dari harta anak yatim adalah api neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mengambil tanpa hak, secara kezaliman ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wa sayaslawna sa'ira. Benar-benar masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini pentingnya kita mengetahui keadaan orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin. Karena dengan hal tersebut kita bisa menjaga apa yang dia miliki. Misalnya anak yatim, kita bisa menjaga hartanya atau mengurus anak-anak yatim tersebut, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan derajatnya nanti pada hari kiamat sangat dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Seperti ini, sangat dekat. Nabi ini anak yatim, maksud orang yang mengurusi anak yatim. Wa asyara bi usbu'aihi as-sababah wal wusta. Mengisyaratkan dengan jarinya yang telunjuk dan tengah. Semoga bermanfaat apa yang kita baca ya, bagi kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.